Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok yang beranggotakan Ardi, Fauzan, Hirzan, dan saya sendiri Firza dengan judul Alat Komunikasi pada Scuba Gear berbasis ekolokasi. Untuk bagian pertama, memuat latar belakang tujuan dan manfaat. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai yang cukup panjang. Tentunya hal ini sudah banyak aktivitas manusia yang berkaitan dengan daerah laut Indonesia. Salah satunya yang sering dilakukan terutama oleh para turis asing ataupun orang Indonesia itu sendiri yaitu menyelam. Dilansir dari kompas.com, Indonesia masuk ke dalam destinasi diving terbaik di dunia versi majalah Scuba Diving Dive Magazine. Sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi salah satu spot yang terkenal untuk dijadikan tempat aktivitas menyelam. Di balik aktivitas yang biasa dilakukan oleh mancanegara ini, tentunya kegiatan tersebut bisa menjadi sebuah kecelakaan yang cukup fatal. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan ketika menyelam, seperti kerusakan pada peralatan diving, keteledoran si penyelam, bahkan yang terutama yaitu kesalahan komunikasi antar si penyelam. Permasalahannya adalah kurangnya efektivitas komunikasi yang dapat dilakukan selama aktivitas menyelam atau diving dalam segi profesional maupun umum dapat mengganggu pekerjaan. Untuk tujuannya dibuatnya alat ini adalah untuk umum adalah untuk membantu penyelam dalam berkomunikasi. Dalam segi profesional dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dalam segi profesionalitas. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah meningkatkan perlengkapan dalam segi kecanggihan beraktivitas di dalam laut. Kemudian yang kedua adalah kinerja dalam pekerjaan bisa dapat bertambah. Bab 2, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, itu landasan teori, solusi yang ditawarkan, konsep, dan cara kerja alat. Di sini ada gambaran atau rancangan alat. Kita lihat di sini adalah scuba diving yang memiliki tingkat tekanan yang tinggi sehingga oksigen tetap terjaga di dalam tubuh. Terus ada helm. Di sini akan menjadi tempat di mana tabung oksigen akan langsung terhubung ke kepala pengguna sehingga bisa mendapatkan pasokan oksigen langsung dari helm tersebut. Dan di helm tersebut terdapat bagian mulut yang mana berperan sebagai pemancar sinyal ultrasonik pada bagian luar, dan di bagian dalamnya terdapat mikrofon sebagai media berkomunikasi. Terus di sampingnya kita bisa melihat di sini ada bagian telinga yang mana berperan sebagai intercom yang terjalin dengan panel mulut menjadi satu kesatuan. Jadi berfungsi sebagaimana sebuah headset. Selanjutnya, konsep alat yang diterapkan ini mengambil referensi dari cara berkomunikasi hewan laut bernama Paus Beluga, yang beberapa studi pernah menyebutkan bahwa hewan laut ini dapat berkomunikasi dengan bahasa manusia. Kemampuan ekolokasi yang dimiliki oleh Paus Beluga ini juga dibuktikan dapat mengungguli kemampuan ekolokasi yang sama pada lumba-lumba. Alasan mengambil referensi ekolokasi dari Paus Beluga ini adalah karena hewan laut ini dapat berbicara bahasa manusia dengan cara mengadaptasi intonasi berbicara manusia dengan oktav yang lebih rendah dari yang biasanya spesies paus keluarkan. Paus Beluga ini berbicara bahasa manusia tidak menggunakan mimik mulut, melainkan permainan tekanan pada saluran pernafasan atau hidung untuk mengembangkan otot vokal di atas saluran hidung dan mengembangkan kantung vestibular di lubang sumburnya. Dengan prinsip dan penelitian ini bisa dikatakan bahwa hal yang sama bisa diterapkan pada manusia, yaitu dengan mengadopsi cara yang dilakukan oleh Paus Beluga tersebut, dengan menggunakan oktav yang sesuai dan sensor yang dapat memperkuat oktav yang dikeluarkan manusia yang mengadopsi cara berkomunikasi Paus Beluga tersebut kepada alat yang dipasang pada scuba suit. Alat ini akan menyatu dengan alat bernafas pada scuba pada umumnya, akan tetapi dengan dilengkapi sensor yang dapat menangkap frekuensi oktav yang dilakukan Paus Beluga, kemudian sinyal tersebut akan diperkuat sehingga dapat ditangkap pada alat scuba lainnya. Selanjutnya ada 3 komponen utama pada alat ini. Yang pertama yaitu baterai, yang berfungsi untuk mensuplai daya pada scuba gear ini. Selanjutnya ada modul yang berfungsi untuk memberi sinyal dan juga menerima sinyal. Dan yang ketiga ada speaker yang berfungsi untuk merubah sinyal yang diberi modul menjadi gelombang suara. Selanjutnya untuk cara kerja alat ini yaitu transducer portable menggunakan baterai yang tahan air dapat mengeluarkan gelombang sonar yang akan dipakai untuk ekolokasi. Kemudian, scuba gear akan mengirimkan sinyal dalam bentuk frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian
Sinyal tersebut akan diterima oleh high frequency receiver yang ada pada scuba gear. Dan yang terakhir, pada scuba gear akan ada pesan feedback yang sesuai apa yang telah dikirim sinyal sebelumnya. Selanjutnya ada pun fitur tambahannya, yaitu jika ada sebuah objek yang dekat dalam ukuran yang cukup besar, seperti orang yang sedang menyelam, batu karang, ataupun yang lainnya, akan akan ada getaran pada scuba gear-nya. Cara kerja dari deteksi objek tersebut yaitu melalui frekuensi yang dipancarkan yang nantinya akan mendetek beberapa objek yang ada di sekitar. Untuk bab 3 kita akan menjelaskan target penggunaan. Untuk target ini, alat ini dikembangkan dan ditujukan kepada para penyelam dengan kedalaman 160-300 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah mid-range untuk scuba diving. Dalam tujuan, riset atau penjelajahan bawah laut yang memiliki intensitas cahaya matahari yang sangat sedikit, sehingga para penyelam kesulitan dalam melihat keadaan di bawah laut. Kemampuan ekolokasi pada alat ini dapat mampu melacak benda atau spesies misterius di bawah laut. Untuk referensi dari proyek kali ini ada beberapa, ada 4, dapat dilihat pada layar ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.